Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru ya, KD 3.3. Materinya tentang substansi genetika atau substansi hereditas. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang kromosom. Dari segi pengertian, kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal dan memendek, itu disebut kromosom. Kromosom Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal dan memendek, itu disebut dengan istilah kromosom. Terletak di dalam nukleolus atau anak inti sel. Nah, dilihat dari strukturnya, ini kromosom, ini struktur kromosom. Secara lengkapnya seperti ini. Ini untaian DNA. Untaian DNA ini numpuk, akhirnya membentuk ini kromosom. Bentuk kromosom seperti ini kalau ditarik, diulur ditarik, ini bentuknya seperti ini. Nah, lihat penjelasannya. Molekul DNA berikatan dengan protein histon membentuk sejumlah nukleosom. Ingat, nih yang biru nih, molekul DNA nih. Yang biru nih, molekul DNA. Sampai akhirnya ke sini seperti tali. Padahal kalau diurai, ya seperti ini nih bentuknya. Ini ada DNA-nya nih, ada basa nitrogennya nih. Nah, ini kan bentuknya DNA. Kalau padat, ya bentuknya seperti ini. Molekul DNA gabung dengan protein histon. Ini yang bentuknya seperti bola basket, yang namanya protein histon. Ini satu ikatan ini, molekul DNA, ini yang biru dengan yang orange seperti bola basket, protein histon, disebut dengan nukleosom. Jadi gabungan molekul DNA nih dengan protein histonnya disebut nukleosom. Ini satu nukleosom. Nukleosom membentuk untaian DNA. Karena ini banyak, maka ini disebut dengan untaian DNA. Nukleosom ini membentuk untaian DNA. Unit-unit nukleosom membentuk lipatan-lipatan solenoid. Nah, ini unit-unitnya nih. Ini satu unit ngeringkel-ringkel gitu. Ini satu unit nih, tiap unit. Nah, unit-unit ini membentuk lipatan, melipat. Kemudian lipatan solenoid tersusun menjadi benang kromatin. Nah, ini karena semakin padat, jadi kayak benang. Ini disebut dengan istilah benang-benang kromatin. Benang kromatin yang memendek dan menebal, kata saya tadi disebut kromosom. Berarti ini benang kromatin pendek dan tebal, numpuk, saking numpuknya, nah membentuk seperti ini. Benang-benang kromatin melipat membentuk gulungan atau loop. Nah, gulungan loop ini kemudian membentuk kromosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru ya, KD 3.3. Materinya tentang substansi genetika atau substansi hereditas. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang kromosom. Dari segi pengertian, kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal dan memendek, itu disebut kromosom. Kromosom Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kromosom. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang menebal dan memendek, itu disebut dengan istilah kromosom. Terletak di dalam nukleolus atau anak inti sel. Nah, dilihat dari strukturnya, ini kromosom, ini struktur kromosom. Secara lengkapnya seperti ini. Ini untaian DNA. Untaian DNA ini numpuk, akhirnya membentuk ini kromosom. Bentuk kromosom seperti ini kalau ditarik, diulur ditarik, ini bentuknya seperti ini.
Nah, lihat penjelasannya. Molekul DNA berikatan dengan protein histon membentuk sejumlah nukleosom. Ingat nih yang biru nih, molekul DNA nih. Yang biru nih, molekul DNA sampai akhirnya ke sini seperti tali. Padahal kalau diurai ya seperti ini nih bentuknya. Ini ada DNA-nya nih, ada basa nitrogennya nih. Nah, ini kan bentuknya DNA. Kalau padat ya bentuknya seperti ini. Molekul DNA dengan gabung dengan protein histon. Ini yang bentuknya seperti bola basket yang namanya protein histon. Ini satu ikatan ini, molekul DNA ini yang biru dengan yang orange seperti bola basket, protein histon disebut dengan nukleosom. Jadi gabungan molekul DNA nih dengan protein histonnya disebut nukleosom. Ini satu nukleosom. Nukleosom membentuk untaian DNA. Karena ini banyak, maka ini disebut dengan untaian DNA. Nukleosom ini membentuk untaian DNA. Unit-unit nukleosom membentuk lipatan-lipatan solenoid. Nah, ini unit-unitnya nih. Ini satu unit ngeringkel-ringkel gitu. Ini satu unit nih, satu unit. Tiap unit. Nah, unit-unit ini membentuk lipatan, melipat. Kemudian lipatan solenoid tersusun menjadi benang kromatin. Nah, ini karena semakin padat, jadi kayak benang. Ini disebut dengan istilah benang-benang kromatin. Benang kromatin yang memendek dan menebal, kata saya tadi disebut kromosom. Berarti ini benang kromatin pendek dan tebal, numpuk, saking numpuknya, nah membentuk seperti ini. Benang-benang kromatin melipat membentuk gulungan atau loop. Nah, gulungan loop ini kemudian membentuk kromosom. Oke, lanjut. Struktur kromosom. Secara garis besar, bagian-bagian kromosom, lihat ada bagian yang ditunjukin A, ini namanya telomer, ujungnya ya. Bagian ujung kromosom untuk menjaga agar DNA tidak terurai. Nah, ini A, telomer. Adanya di ujung, fungsinya agar DNA tidak terurai. Tutup nih. B, kontraksi atau lekukan. Nah, lekukan. Kemudian C, satelit. Nah, ini C, satelit nih yang bentuk kayak bakso di ujung. Namanya satelit. Bagian ujung kromosom yang berbentuk bulatan. D, sentromer. Nah, ini sentromer. Bagian kromosom yang tidak mengandung DNA atau gen, nah, ini sentromernya. Lekukan pada kromosom. Kemudian dari sini ke sini atau dari sini ke atas, ini namanya lengan. Yaitu lengan kromosom atau kromatid. Perhatikan gambar di samping. Ini satelit. Dari sini sampai ke sini lengan. Bagian tengahnya disebut sentromer. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Bagian yang kosong nih disebut matriks. Bagian yang melingkar-lingkarnya ini disebut kromiol atau kromonema, maaf, atau kromonema. Yang bagian hitam nih, yang bagian hitam bulatan hitam namanya lokus atau kromomer. Ini namanya benang kromonema. Nih benang kromonema, ini kromomer atau lokus. Saya ulang. Ini satelit, ini bagian satelit, dari sini ke sini lengan, di sini ke sini juga lengan, sentromer. Nah, benang yang melingkarnya ini, benangnya ini namanya kromonema. Pada benang itu ada bulatan-bulatan hitam, namanya lokus atau kromomer. Nah, gen terletaknya di lokus. Jadi gen yang penentu sifat ketunamusa itu adanya di sini, di bagian lokus. Lokus adanya di kromonema. Kromonema adanya di kromosom. Kromosom adanya di anak inti sel. Dan seterusnya. Dalam banget. Berarti di dalam ya, paling dalam. Kalau mau nyari juga susah banget. Oke, lanjut. Ngapalin? Nah, coba lihat. Ini namanya telomer. Kontriksi atau lekukan. C ini satelit. Dari sini ke sini lengan. Sentromer. Satelit. Lengan. Di sini ke sini lengan, bagian kosong matriks. Ini sentromer, kromonema, yang bagian bulatan hitamnya lokus. Namanya telomer, lekukan, satelit. Ini apa? Lengan, sini lengan, sentromer. Satelit, lengan, sentromer, bagian benangnya disebut benang kromonema.
Bagian yang membulatnya hitam namanya locus atau kromomer. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke bahasan selanjutnya, bentuk-bentuk kromosom. Ini bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya ya. Ini kalau di buku, ini ngacak nih urutannya. Tapi sengaja saya urutin biar gampang ngapalinya. Nanti saya kasih tahu cara ngapalinya. Kalau kamu hafal itu, maka ketika dikasih gambar ini, bagian yang manapun gambarnya, kamu akan bisa menentukan, oh ini nama kromosomnya ini. Ini berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama, telosentrik. Sentromernya di ujung nih, hanya satu lengan. Nah, berarti lengannya nggak ada nih, kosong. Yang kedua, akrosentrik. Lengan yang satu panjang, ini sentromernya di tengah. Yang satu lengannya panjang, cuman yang satu pendek banget. Akrosentrik. Yang ketiga, submetasentrik. Sentromernya di tengah, yang satu panjang, yang satu lengannya agak pendek. Tapi tidak lebih pendek dari yang tadi ya. Ini agak pendek. Setengahnya lah. Yang terakhir, metasentrik. Sentromernya di tengah, lengannya sama panjang. Nah, ini metasentrik. Sama panjang ya. Saya singkat ini, kamu coba hafalkan ya. Teteh, aku sudah married. Teteh, aku sudah married. Ini ambigu sebenarnya. Teteh, aku sudah married. Atau teteh, aku sudah married. Ini sengaja nih, saya urut seperti ini. Kamu kalau ngapalin bentuk-bentuk kromosom, ingat singkatan ini. Telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik. Saya ulang ya. Telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik. Telosentrik, lengannya nggak ada. Lihat lengan yang sebelahnya aja nih. Lengannya cuma sebelah. Akrosentrik, lengannya yang satu sangat pendek. Submetasentrik, agak pendek. Metasentrik sama panjang. Jadi mulai dari nggak ada sedikit, ada agak panjang, sama-sama panjang. Teteh, aku sudah married. Telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik. Coba dihafal. Saya hapus ya. Teteh, aku sudah married. T-nya telosentrik. A-nya akrosentrik. Su-nya submetasentrik. M-nya metasentrik. Oke, baiklah. Mudah-mudahan hafal ya. Gampang. Lanjut. Tipe kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom ada dua. Yang pertama, kromosom tubuh atau disebut autosom. Kromosom ini tidak menentukan jenis kelamin. Notasinya atau lambangnya biasanya tulisannya huruf A. Saya ulang. Kromosom tubuh nama lainnya autosom atau somatik ya. Tidak menentukan jenis kelamin, notasinya A. Yang kedua, kromosom kelamin atau nama lainnya gonosom atau gametik. Kromosom kelamin atau gonosom atau gametik. Nah, ini menentukan jenis kelamin. Notasinya kalau di manusia nih ya. XX itu perempuan, XY laki-laki. Ini XX perempuan, XY laki-laki. Ini yang menentukan jenis kelamin. Ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Saya ulang. Dasar fungsinya ada dua, ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Kromosom tubuh tidak menentukan jenis kelamin, notasinya A. Kromosom kelamin menentukan jenis kelamin. Perempuan XX, laki-laki XY. Pada umumnya, kromosom ditemukan berpasangan. Contoh pada lalat buah. Lalat buah itu lalat yang biasa pada buah. Biasanya kalau kalian makan pisang, kulitnya dibuang, nanti sebuah ada lalat-lalat kecil namanya lalat buah, Drosophila melanogaster. Memiliki 4 pasang kromosom atau 8 buah kromosom. Jadi kalau ada 8 buah, kalau dipasangin jadi 4 pasang. 8 buah kromosom, 4 pasang. Karena kromosom itu berpasang-pasangan pada umumnya. Nah, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 buah nih. Yang 6 ini di atas, itu kromosom tubuh, autosom. Yang 2 ini di bawah, kromosom kelamin. Lihat nih bedanya. Kalau ini sama segaris nih. Betina, ini X, ini X. Nah, kalau yang jantan, ini X, ini Y. Jadi gampang ngebedainnya. Kalau yang paling bawah itu kromosom kelamin, yang satu beda, oh berarti itu jantan. Ini X, ini Y. Yang 6 ini kromosom tubuh. Yang 2 kromosom kelamin, jumlahnya 8. Yang 6 ini kromosom tubuh, yang 2 kromosom kelamin, jumlahnya 8. Kalau bentuknya sama, berarti ini XX, betina. Kalau bentuknya beda, berarti ini X, ini Y, jantan. Contoh pada manusia. Contoh pada manusia. Manusia memiliki 46 buah kromosom.
46 itu berapa pasang? 23 pasang. Ingat, karena dipasang-pasangin ya. 46 buah kromosom, 23 pasang. Kamu lihat nih yang pria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 22 pasang. Ingat, ini pasang ya. Tapi kalau 22 itu kalau dijumlah berarti ada 44. Tambah 2 kromosom kelamin, ini berpasangan. X sama Y untuk laki-laki. Jadi kalau 22, ini kalau dikali 2 karena berpasangan berarti 44. Tambah 1, 45, tambah 1 Y jadi 46. Wanita juga sama, 22 pasang. Berarti 22 pasang itu ingat, 22 pasang sama dengan 44 buah. Tambah 1 pasang kromosom kelamin, X sama X. Berarti totalnya 23 pasang. 22 pasang kromosom tubuh, 1 pasang kromosom kelamin. 22 pasang kromosom tubuh, 1 pasang kromosom kelamin. Oke. Penulisan tipe kromosom. Contoh. Jumlah kromosom manusia adalah 46 buah. Atau berapa pasang? 23 pasang. Penulisannya. Nah, ingat. Di dalam penulisan ini ada kuis nanti yang akan kalian harus isi dan diupload di e-learning. Kuisnya nanti ada di belakang video ini. Linknya kalian bisa download bentuk filenya dalam bentuk Word, kemudian kamu isi. Nah, perhatikan. Ini kuisnya dari penulisan kromosom ini. Hanya jumlahnya yang berbeda, tapi polanya sama. Jumlah kromosom manusia 46 buah. Penulisannya. Ini ingat, ada sel tubuh, ada sel kelamin. Ini kromosomnya kan ada kromosom tubuh, ada sel kelamin. Pada sel kelamin itu, pada sperma dan sel telur. Jadi ada pada tubuh, ada pada sperma dan sel telur, dibedain ya. Pada sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan, nih lihat. Pada sel tubuh perempuan, selain di sperma sama sel telur ya. Kalau perempuan itu berarti selain sel telur. Mau itu ovariumnya, mau itu rahimnya, itu namanya sel tubuh perempuan. Pada sel tubuh perempuan, kromosomnya itu, penulisannya ya, 44A plus XX. 44 itu dari mana? Dari 46 nih. Caranya biar gampang, kalau dari buah ya, kurangi 2. Misalkan di soal 46 buah, kurangi aja 2. 44A. Caranya dibaca 44 autosom tambah XX, jadi 46. Ini 44 kromosom tubuh tambah 2 kromosom kelamin. Jadi 46. Atau kalau ditulis berpasangan, 44 itu berapa pasang? 22 pasang. Nah, kalau ditanya 46 itu berapa pasang? 23 pasang. Kalau dari pasang kurangi 1. Saya ulang, kalau dari buah kurangi 2. Tapi kalau diketahui dari pasang kurangi 1. 23 pasang kurangi 1. Berarti 22. 22 AA plus XX. Ingat, 22 AA. Kenapa AA? Karena pasangan. Berarti 22 pasang autosom tambah 1 pasang gonosom. Pada sel tubuh laki-laki, 44A plus XC. Sama dari sini, 46 kurangi 2, 44A. Kalau ini 1 karena buah ya. 44 buah autosom tambah XC. Tapi kalau pasang, setengah dari 44. 22 pasang autosom. Nah, karena pasang, bukan buah. Kalau ini kan 44 buah. Kalau ini 22 pasang autosom. Maka penulisan hurufnya hanya 2. Jadi ini bisa nanti kalau di ulangan, itu bisa jadi pengecoh. Penulisan kromosom laki-laki pada sel tubuhnya yang benar adalah, misalkan, 22A plus XY. Kalau A-nya cuma 1 itu salah. Kalau 22 itu pasang, 22 pasang autosom, karena pasang maka A-nya 2. Nah, kalau ini buah, 44 buah autosom, hanya 1. Tambah kromosom kelamin, total jadi 46. Sementara pada sel kelamin, ya harus diingat, pada sel sperma dan sel telur, itu jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Saya ulang, jumlah kromosom pada sel sperma dan sel telur, ini adalah setengah dari kromosom induk. Tujuannya apa? Nah, ini untuk agar keturunannya itu jumlah kromosomnya seimbang. Jadi kalau seseorang di sperma itu, kalau di sperma itu, setengah dari 46 kan 23 buah. Di sel telur, 23 buah. Ingat ya, jadi setengah dari kromosom induk. Kalau kromosomnya 46, maka di sperma 23, di sel telur 23. Jadi kalau nanti nikah, sperma dan sel telur ketemu, maka anaknya jumlah kromosomnya 46.
Nah, penulisannya berbeda. Coba lihat. Sperma 20, ingat cuma 23 ya, karena setengah dari 46. 22A plus X dan 22A plus Y. Kenapa ada X? Kenapa ada Y? Karena pada sperma, pada jantan ada X, ada Y. Kan X, Y nih. Dipisah nih. 22 buah autosom tambah X atau, ini dan atau 22A plus Y. 22A plus X dan 22A plus Y. Karena ada X, ada Y. Tapi kalau pada sel telur, karena X doang nih sama, itu 22A plus X. 22 autosom tambah 1 gonosom. Persatukan pasang ya, ini buah. 22 buah autosom tambah X atau 22 autosom tambah Y. 22 autosom tambah X. Ini sperma, yang ini sel telur. Sehingga kalian apabila menikah, kemudian yang laki-laki itu ngeluarin sperma dengan kromosom ini, ketemu dengan sel telur perempuan dengan kromosom ini, maka nanti jumlah kromosomnya 44A plus XX. Maka jenis kelaminnya perempuan. Tapi kalau sperma itu yang ngasihnya kromosomnya yang ini, ketemu dengan kromosom perempuan yang ini, 22 tambah 22, 44. A plus XY. X-nya dari perempuan, Y-nya dari laki-laki. Jadi sebenarnya yang nentuin jenis kelamin kalau dari segi genetik, itu dari sperma itu yang laki-laki. X atau Y yang berikatan, karena perempuan cuma satu. Jadi kalau Y sama X, XY berarti laki-laki. Tapi kalau X sama X yang berikatan berarti perempuan. Itu ya. Contoh lain. Jumlah kromosom kambing 60 buah. Penulisannya, ingat harus paham nih. Karena nanti soalnya dari sini. Penulisannya 60 buah sama dengan 30 pasang. Pada sel tubuh betina, pada sel tubuh jantan, dan pada sel kelamin. Pada sel tubuh betina, ingat betina itu XX berarti ya. Ingat 60 kurangi 2, 58 autosom tambah XX, atau 58 itu berapa pasang? 29 pasang autosom tambah XX. 5 jantan 58 autosom plus XY atau 29 pasang autosom plus XY. Kalau ini buah, ini pasang. Pada sel kelamin setengah dari kromosom induk, berarti di sperma dan sel telur itu 30. 60 setengahnya 30 buah. 30 buah kurangi untuk jenis sel kelamin 1, jadi 29. 29A plus X dan 29A plus Y. Sel telurnya 29A plus X. Kalau ini yang berikatan sama Y, maka nanti kambing ini melahirkan anak jantan. Tapi kalau ini sama ini yang berikatan, anaknya betina. Oke. Lanjut. Bahasan selanjutnya tentang gen. Apa itu gen? Gen merupakan substansi genetika yang mewariskan sifat keturunan. Itu genetik ya. Fungsi gen ada dua. Yang pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik ke generasi berikutnya. Saya ulang, harus hafal nih. Fungsi gen, pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik ke generasi berikutnya. Karena nanti ada ciri atau sifat gen, harus bisa dibedain. Ini fungsi gen ya. Kadang sebagian buku atau di soal nulisnya kadang 3. Kalau 3, ini mengatur perkembangan dan metabolisme individu itu dipisah. Mengatur perkembangan individu, 2 mengatur metabolisme individu, 3 menyampaikan informasi genetik dari dari generasi ke generasi berikutnya. Boleh nanti di soal itu dari induk ke keturunannya, itu macam-macam. Jadi pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu, yang kedua menyampaikan informasi genetik ke generasi berikutnya. Itu fungsi gen. Gen terletak di lokus. Ingat lokus itu yang tadi ada di kromonema, ada di dalam kromosom. Ciri atau sifat gen. Saya singkat, info duplikat diturunkan dan dijarah loh. Cara bacanya ya, info duplikat diturunkan dan dijarah loh. Info duplikat diturunkan dan dijarah loh. Info mengandung informasi genetik. Biar gampang ya, info informasi genetik. Duplikat dapat menduplikasi, menggandakan diri. Diturunkan dapat diturunkan. Zaroh merupakan zaroh atau zat terkecil. Zaroh itu atau zat terkecil. Nah, ini dari bahasa Arab sebenarnya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, zaroh itu zat terkecil. Jadi kalau kita berbuat baik sekecil apapun, maka akan dapat balasannya. Dan sebaliknya berbuat
dosa atau maksiat atau kejelekan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Zaroh, zat terkecil. Lo-nya lokus. Sambil hafal ya. Informasi genetik dapat duplikasi diturunkan secara terkecil di lokus. Coba sambil hafalin. Kalian sambil nyebutin ya. Infonya mengandung informasi genetik. Duplikatnya dapat menduplikasi. Diturunkan dapat diturunkan. Zarohnya merupakan zaroh terkecil. Lo-nya terletak di lokus. Oke, silahkan diulang-ulang ya. Oke, untuk pembahasan pada kali ini kita hanya membahas tentang kromosom dan gen. Terakhir, saya akan memberikan tugas kuis tentang penulisan tipe kromosom. Ini ada beberapa nama hewan dengan jumlah kromosomnya. Tugas kalian adalah menulis tipe kromosom seperti yang tadi di tubuh betina, misalkan orang utan. Kromosom tubuh betinanya gimana, kromosom tubuh jantannya gimana, di sel spermanya seperti apa, sel telurnya seperti apa, dan seterusnya. Pelajari yang tadi. Ini bukan di sini. Kalian silakan download tabel tugas di bawah ini. Saya sudah sediakan dalam bentuk Word. Kalian download di sini ya. http://gg.gg/quiz underscore. Ini ada underscore ya. Kromosom underscore gen. Ini kalau nggak bisa diklik, kalian bisa tulis di browser sesuai dengan tulisan ini. Ini ada underscore ya, quiz underscore kromosom underscore gen. Kemudian jika sudah diisi, upload di e-learning. Ditunggu sampai pukul 18 hari ini sesuai dengan jadwal biologi. Ya, lewat pukul 18 saya tidak terima lagi. Saya tidak koreksi dan tidak akan saya nilai ya. Jadi usahakan pukul 18 sudah selesai. Sebelum pukul 18 sudah dikirim. Ini kalian diminta untuk menentukan jumlah kromosom, menentukan penulisan tipe kromosom. Jumlahnya sudah diketahui nih. Orangutan 48. Kamu tinggal tulis di tubuh betinanya tulisannya apa. Jantan gimana, sel sperma gimana, sel gimana, seperti yang dijelaskan tadi. Demikianlah materi tentang kromosom dan gen. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan kuisnya dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.